Kamu tahu nggak sih, sejenis narkoba sebenarnya sudah digunakan dari zaman dahulu loh. Bahkan 2000 tahun sebelum Masehi, banyak masyarakat yang sudah mengenal bunga opion alias opium atau biasa disebut candu. Nah, di sini bisa jadi asal kata candu atau kecanduan diambil dari kata ini ya. Gimana enggak, orang yang mengkonsumsinya bakal jadi happy. Kalau kata orang sekarang sih, ngefly kali ya. Selain itu, candu ini juga bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, makanya obat ini benar-benar membuat kecanduan. Terlebih saat obat ini digunakan secara ilegal pada masa dinasti Qing di Cina. Sampai-sampai ada yang namanya perang candu atau Opium War pada abad ke-19. Kok bisa ya? Nah, Fakta Fantastis bakal mengulas lebih lengkap tentang kisah ini. Tonton video ini sampai akhir ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jadi awalnya Cina pada masa dinasti Qing tidak mau berhubungan dengan negara luar. Ya, semacam menutup diri gitu, baik dalam kegiatan ekonomi maupun hubungan kerjasama yang lainnya. Bahkan, Cina membatasi impor barang dari luar dan meniadakannya. Padahal nih ya, Cina dulunya pernah membuat jalur perdagangan sutra untuk menghubungkan wilayah barat dan timur loh. Ya, termasuk Indonesia juga. Nah, kembali ke zaman dinasti Qing seperti yang kita tahu, Cina tetap terkenal dengan produsen sutranya. Terus juga ada rempah-rempah, teh, dan bahkan porselen yang berkualitas. Tapi penjualannya sangat dibatasi. Belum lagi, Cina hanya menerima bayaran berupa perak dan hanya mengizinkan perdagangan di satu pelabuhan aja, yaitu di Guangzhou atau di Kanton. Sementara negara Inggris dengan kongsi dagangnya yang bernama East India Company saat itu sedang menguasai India. Mereka memproduksi candu dalam jumlah besar di wilayah Bengali dan pastinya membutuhkan pasar baru untuk dijual. Mau dijual ke Cina, Cina nggak nerima barang. Cina juga hanya menerima pembayaran dalam bentuk perak. Benar-benar merepotkan Inggris ya. Akhirnya Inggris mulai menyusun siasat nih agar Cina mau membuka perdagangan mereka. Pihak Inggris mulai menjual candu kepada warga Cina secara ilegal. Dengan cara ini, penduduk Cina terpaksa menjual barang-barang berharga mereka untuk ditukar dengan candu. Selain itu, Inggris juga mendapatkan perak dalam jumlah yang banyak pastinya. Inggris langsung mendapatkan untung yang sangat banyak. Belum lagi, dari waktu ke waktu, permintaan opium di Cina semakin meningkat. Harta negara pun terus mengalir ke Inggris dan jutaan rakyatnya mulai ketergantungan dengan candu atau opium. Ya, walaupun sebenarnya Cina sendiri sudah lama mengenal candu pada abad ke-15, namun dinasti Qing melarang penggunaan candu karena berbahaya. Ternyata semakin lama permintaan candu semakin meningkat. Mulai dari 15 ton pada tahun 1730, kemudian 75 ton pada tahun 1773. Tahun-tahun setelahnya pun makin meningkat. Bahkan nih ya, tahun 1820 penyelundupan candu sebanyak 900 ton. Ketergantungan rakyat pun terjadi di mana-mana. Kekuatan Cina semakin melemah dari segala sektor. Yang lebih parahnya, seorang pangeran di Cina menjadi pecandu. Kaisar pun makin sadar kalau keadaan sudah tidak baik-baik saja. Akhirnya, kemudian muncul lagi titah kaisar yang melarang penggunaan candu tahun 1910. Ya, namanya juga manusia ya. Semakin dilarang ya semakin menjadi. Pemerintah Cina makin kewalahan dengan penyelundupan candu ini. Belum lagi, para pejabat juga melakukan penyelundupan dan makin banyaknya koruptor. Pemerintah makin pusing melihat kondisi ini. Akhirnya pada tahun 1839, Kaisar akan menghukum mati bagi penyelundup candu lokal karena permintaan itu makin parah. Sekitar 1.400 ton candu masuk ke Cina. Inggris makin berjaya karena penduduk Cina sangat ketergantungan dengan candu yang dibawanya dari Bengali. Lin Zexu
ditunjuk sebagai pejabat yang khusus menangani masalah penyelundupan candu, terutama di Kanton. Setelah perundingan yang alot dengan pihak Inggris dan mendapatkan penolakan, Lin Zexu langsung mengepung gudang penyimpanan candu di Inggris, di mana di dalamnya ada 300 pekerja. Ya, semacam penyandera lah ya. Pengepungan ini berlangsung selama 40 hari dan para pekerja pun menyerah. Sebanyak lebih dari 22.000 peti opium atau candu ditenggelamkan ke laut. Dan Inggris juga harus menandatangani perjanjian agar tidak menyelundupkan candu lagi. Selain itu, Inggris dipaksa untuk meninggalkan Kanton. Inggris pun marah karena penyitaan yang dilakukan oleh Cina. Mereka langsung mengirim kapal-kapal perang dari India dan membawa 19.000 tentara dengan persenjataan canggih. Mereka mengepung pelabuhan. Negosiasi pun dilakukan. Tapi Cina tetap menolak dan melarang perdagangan dengan Inggris. Nah, Inggris pun menjadi semakin marah dan kapal perangnya pun menembaki kapal perang Cina. Perang candu pun meletus pada tahun 1839 sampai 1842. Pada bulan November 1839, Inggris sudah mengalahkan 29 kapal Cina. Beberapa bulan kemudian, Angkatan Laut Inggris sudah tiba di lepas pantai Macau dan membombardir pelabuhan Ting Hai. Cina pun semakin kacau. Kemudian kedua belah pihak sempat melakukan negosiasi. Pihak Inggris menuntut kompensasi dan meminta lepas pantai untuk dijadikan pusat perdagangan. Tapi Cina langsung menolak dan perang pun tetap berlanjut. Pada 7 Januari 1841, Inggris berbangga hati karena berhasil merebut benteng Bogu di Chongqing dan 10 kapal perang Cina dihancurkan kembali. Inggris juga dengan mudah menguasai kota pelabuhan Xianggang atau sekarang disebut Hong Kong, Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Cina semakin terdesak. Belum lagi, Inggris mengerahkan 80 kapal perang menuju Nanjing pada bulan Agustus 1842. Mau tidak mau, Cina harus menyerah kepada Inggris dan dipaksa menyetujui perjanjian Nanjing. Ya, walaupun sebenarnya banyak merugikan mereka. Cina yang semakin terpojok akhirnya bernegosiasi lagi. Dan akhirnya, dibuatlah perjanjian Nanjing yang ditandatangani pada 29 Agustus 1842. Isi dari perjanjian Nanjing diantaranya, Cina menyewakan Xianggang atau Hong Kong kepada Inggris. Pelabuhan besar Cina seperti Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai harus dibuka untuk perdagangan Inggris. Selain itu, Cina wajib membayar ganti rugi. Inggris pun juga mempunyai hak istimewa untuk tinggal di sana. Dan masih banyak poin lain yang tentunya merugikan Cina. Inggris pun akhirnya mundur setelah Cina menyanggupi membayar ganti rugi sebesar 60.000 euro. Semenjak kejadian ini, Cina pun mulai terbuka dengan dunia luar seperti menerima Amerika dan Perancis untuk bekerja sama. Ya, walaupun nantinya mungkin akan ada perang selanjutnya. Oke, itu tadi kisah singkat tentang perang candu pertama antara Cina dan Inggris. Nantikan cerita lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Fakta Fantastis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!